Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Erika Zuraeni dari Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Tolong disimak videonya ya. Di video kali ini kita akan belajar dengan subbab materi mengenal bentuk aljabar. Dalam subbab kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran, diantaranya siswa dapat memahami bentuk aljabar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui unsur-unsur aljabar yang terdiri dari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Jadi kita akan bahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa saja unsur-unsur yang ada dalam aljabar, contoh soal, dan sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu ilustrasi aljabar berikut ini. Halo Budi, halo Rudi. Wah, rupanya kamu juga membeli buah ya? Iya Budi, saya membeli 2 apel dan 2 pir. Kalau kamu? Kalau saya membeli 3 pir dan 1 apel. Dari ilustrasi tersebut dapat ditulis bahwa Budi membeli 3 pir plus 1 apel, sementara Rudi membeli 2 pir plus 2 apel. Selanjutnya kita misalkan ilustrasi buah pir menjadi X dan buah apel menjadi Y, sehingga dapat ditulis Budi membeli 3X plus 1Y, sementara Bapak Rudi membeli 2X plus 2Y. Nah, kedua bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dari ilustrasi tersebut sebenarnya apa sih aljabar itu? Jadi, aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian untuk pemecahan masalah. Selanjutnya, unsur-unsur apa saja yang ada dalam aljabar? 5x plus 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar tersebut yaitu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi, seperti apa itu unsur-unsur dalam bentuk aljabar? Sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 5x plus 3. Nah, 5x merupakan suku, 3 juga merupakan suku. Dari suku-suku tersebut dipisahkan oleh operasi bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Namun, dalam aljabar 5x plus 3, maka dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, bentuk aljabar dari 5x plus 3 disebut suku 2 atau binomial. Kalau misalnya bentuk aljabar cuma terdiri dari satu suku seperti X, 3, dan 5X disebut suku 1 atau monomial karena hanya terdiri dari satu suku saja. Terus kalau misalnya bentuk aljabar ada 3 suku seperti 2X plus 3Y plus 7 disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku dinamakan polinomial seperti 2x plus 3y min 23 plus 4 dan juga seperti 2ab plus 3b min 2ab plus 6ab min 8. Nah, karena suku-suku tersebut terdiri lebih dari 3. Dan untuk koefisien, variabel, dan konstanta, sekarang coba adik-adik perhatikan 5x plus 3. Koefisien dari 5x adalah 5. Variabel dari 5x adalah x. Dan konstanta dari 5x plus 3 adalah 3. Jadi, koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Dan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan sampai dengan Z. Kalau dalam contoh seperti ini, variabelnya adalah X.
Nah, sedangkan konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Untuk lebih paham lagi apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik simak contoh soal berikut. Soalnya yaitu tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama yaitu min 5x. Min 5x ini berarti memiliki bentuk aljabar suku 1 atau biasa disebut dengan monomial. Untuk min 5 ini disebut koefisien, sedangkan x ini disebut dengan variabel. Soal yang kedua yaitu 12y min 2. 12y min 2 ini memiliki bentuk aljabar suku 2 atau disebut dengan binomial. Untuk koefisien dari y adalah 12, sedangkan variabelnya adalah y, dan min 2 disebut dengan konstanta. Untuk soal yang ketiga yaitu min x ditambah x pangkat 2 ditambah 5 memiliki bentuk aljabar suku 3 atau biasa disebut dengan trinomial. Koefisien dari min x sama dengan adalah min 1, sedangkan koefisien dari x pangkat 2 adalah 1. Variabelnya yaitu adalah x dan x pangkat 2. Konstantanya adalah 5. Sedangkan soal yang keempat yaitu 10 pangkat x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah y ditambah 1 disebut dengan suku polinomial. Kenapa disebut dengan suku polinomial? Karena pada soal nomor 4 ini terdiri lebih dari 3 suku, maka disebut dengan suku polinomial. Nah, untuk koefisien x pangkat 2 adalah 10, dan koefisien dari x adalah min 2, koefisien dari y adalah 1. Variabel-variabelnya yaitu x pangkat 2, x, dan y. Untuk konstantanya adalah 1. Jadi, di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalnya, karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk aljabar, mari kita simak dan amati contoh soal berikut. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Kita misalkan X menyatakan banyaknya bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Satu kotak kita misalkan X dan satu tabung kita misalkan Y. Nah, jadi ketika ada dua bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Nah, ketika ada 2 tabung, jadi bentuk aljabarnya adalah Y ditambah Y atau 2Y. Nah, ketika ada 2 kotak, maka aljabarnya adalah X ditambah X atau 2X. Ketika ada 2 kotak dengan 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 4. Ketika ada 2 kotak dan 1 tabung dan juga 4 bola, maka bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah y ditambah 4. 2x sebagai kotak dan Y sebagai tabung, sedangkan 4 sebagai jumlah bola. Sampai sini paham kan? Sekarang coba adik-adik lengkapi soal berikut ini. Di sini ada 2 kotak, 3 tabung, dan 6 bola. Lalu bagaimana bentuk aljabarnya? Ya, karena ada 2 kotak, berarti kita tuliskan menjadi 2x. Sedangkan 3 tabung kita tuliskan menjadi 3y. Untuk 6 bola kita tuliskan menjadi 6. Jadi, bentuk aljabar dari gambar tersebut adalah 2x ditambah 3y ditambah 6. Sekian video pembelajaran materi
aljabar dengan subbab mengenal bentuk aljabar kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.